siapa diri kita, bagaimana kita membentuk sebuah keyakinan atau terbentuknya sebuah keyakinan. Sahabat-sahabatku semuanya, 100 tahun yang lalu dulu kita tidak ada. Dan kita sangat yakin kalau kita ditanya 100 tahun yang lalu apa namanya. Tapi kalau ditanya kalau usia kita sekarang misalnya 30 tahun, 31 tahun yang lalu itu di mana apa namanya, kita bisa jawab. Kita berada di rahim ibu yang terus berkembang dari janin sampai menjadi bayi yang sempurna lahir ke dunia ini. Tetapi kalau 100 tahun yang lalu kita tidak bisa menyebut apa namanya. Keyakinan itu sangat kuat ya, dan sangat yakin bahwa kita merupakan sesuatu yang belum bisa disebut apa namanya. Namun setelah kita ke dunia atau sejak kita bisa mendengar, bisa melihat, bisa membaca, maka ini sangat mempengaruhi pribadi kita. Apa yang kita lihat setiap hari itu membentuk pribadi kita. Apa yang kita dengar setiap hari itu membentuk diri kita, dan apa yang kita baca juga membentuk diri kita. Maka satu persatu kita bahas, karena disinilah sebenarnya sumber konflik, penyebab bagaimana seorang saudara bisa bertengkar dengan saudaranya, bagaimana sahabat bisa terputus jalinan persahabatannya karena perbedaan cara pandangnya. Maka kita mulai menyadari bahwa ketika kita lahir di dunia ini, kemudian kita mendapatkan informasi dari kedua orang tua kita, kerabat kita, sahabat-sahabat kita yang terus membentuk pribadi. Maka semakin besar dengan bertemunya sahabat-sahabat yang baru, tentu memiliki banyak perbedaan-perbedaan. Karena apa yang dilihat, didengar, dan dibaca tidaklah sama, sehingga kita harus bisa memilah dan berusaha menyatukan bagaimana supaya hati bertaut antar sesama itu, karena kita diciptakan oleh Tuhan yang sama. Sahabat-sahabatku semuanya, mengapa tema ini saya bahas dalam podcast ini? Karena hari ke hari dengan hadirnya media sosial, dengan hadirnya teknologi, ini terkadang tidak membuat manusia semakin cerdas dan bijak, tetapi menjadi arena untuk berseteru, baik secara langsung, baik secara sindir-menyindir gitu ya, yang menyebabkan bukannya terciptanya kedamaian di dunia ini gitu ya, tetapi semakin terhalang jarak, karena perbedaan-perbedaan itu mudah sekali dikenali dengan apa yang dituliskan dalam status, apa yang diberitakan dalam media. Mas Hadi memberanikan diri turut berperan dalam hal ini, menjadi seorang edukator, menjadi seorang mindset terapis, menjadi seorang advisor, karena melihat suasana yang bukan semakin indah, padahal kita disiapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa kehidupan yang semakin indah gitu. Jadi saudara-saudara dan sahabatku semuanya, mari kita mulai menjadi pribadi yang cerdas dengan menyeleksi atau memilah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita baca, karena itulah yang akan membentuk diri kita. Mata kita melihat sesuatu akan membawa kesan ke dalam hati, begitu juga pendengaran kita, sehingga perlu kita menyeleksi apa yang kita baca, apa yang kita lihat, dan apa yang kita dengar.